on this page. Tinggal caranya kita tarik aja nih. Misalnya departemen em, loh ini apa ini? Ini kenapa nih? Sebentar. Kenapa jadi gini? Sebentar. Ya, kepencet ya tadi ya. Kita misalnya pengen lihat bahwa kategori name-nya is not salary. Nah, kita pengen misalnya dari awal salary itu nggak usah pakailah semuanya. Saya clear filter nih, terus saya pakai filter on this page, panggil aja si kategori name, di drag and drop ke sini. Nah, menggunakan cara yang sama, saya bisa select all, terus salarinya dikeluarin. Nah, ini semua yang di salary akan hilang ya di sini. Ini juga ikut nih. Di sini nggak ada salary, ini juga nggak ada salary. Kategori name-nya nggak ada di salary. Di sini juga nggak ada ya. Filternya di slicernya juga nggak ada salary. Seperti itu. Bedanya itu ya. Ya, kurang lebih gitu. Terus berikutnya saya mau nampilin data turun ke bawah ya. Kita mau data clustered bar chart. Kali ini datanya misalnya departemen name, total expense, simpel aja gitu. Pengeluaran paling banyak tiap departemen. Nah, biar lebih enak, kan sebenarnya kita belajar bahwa kalau misalnya bikin pie chart dan lain-lain juga, kita bisa bikin eh ini ya. Ini ngomong-ngomong salarinya saya take out aja ya. Jadi yang lain tetap keluar ada salarinya, tapi khusus yang ini aja ya. Jadi pakai saya balikin lagi ke filter on this visual. Tapi untuk teman-teman sebenarnya saya bebaskan ya. Saya cuma pengen ya tampilannya rapi aja. Nah, untuk yang di bagian ini, misalnya saya cuma pengen ngambil eh, top 3 ya, top 3 terbaik gitu. Top 3 terbaik, teratas terbanyak atau top 4 gitu ya. Kita bisa caranya tinggal diklik nih di bagian sini. Diklik ya, total expenses. Terus saya bisa buat di total expense di department name ya, kita kasih top N. Top N ini saya menampilkan 4 aja misalnya. Berdasarkan ini eh, by add field ya, misalnya total expense. Nah, dia hanya keluarin 4 data teratas. Kayak gitu. Di sini pun total expense apa cut department name ya. Ini silakan ya dibuat dulu ya. Saya tunggu aja. Ya, jadi caranya saya ulang lagi. Kan awal-awal masih seperti ini ya. Misalnya masih nutup, terus datanya masih masih baru dimasuk ya cluster bar chart, terus masukin departemen name sama total expense, pengeluaran. Ya berarti ini sum ya, total pengeluaran. Terus kita misalnya pengen hanya menampilkan top 3 atau top 5 misalnya. Ya, misalnya ada top 5. Ya udah tinggal caranya klik filter, departemen name-nya diklik ini di filter on this visual. Kita tulis saja 4 atau top 3 lah boleh, top 3 aja misalnya. Nah, ini total expense-nya masukin juga di by value. Apply filter. Nggak terlalu kelihatan ya, 4 kayaknya. Biar ada naik turunnya ya. Jangan lupa juga kita bisa kasih data label. Ini memang mepet ya datanya ya. Nilainya mepet. Nah, saya terus juga pengen mau kasih conditional formatting juga bisa ya. Misalnya semakin tinggi nilainya, warnanya semakin hijau misalnya. Nah, ini ada cara juga. Tapi diikuti dulu ya sampai sampai gini. Nanti saya akan lanjut. Silakan filter on this visual top 4 ini ditambahin dulu. Saya kasih waktu ya 8 menit ya. 8-10 kita mulai. Nanti kalau ada yang error silakan ngomong aja.
Oke. Ada kesulitan untuk bikin top 4N ini. Ini juga termasuk materi tadi ya yang saya bilang ya. Yaitu kalau ini filtering. Ya, kalau ini filtering. Filter langsung dari sini. Kalau yang kemarin kita bikin ini slicing, itu pakainya seperti ini. Jadi dari sebuah filter, kita dari sebuah apa ya kita sebutnya ya, tampilan ya. Kita bisa bikin ya, ganti misalnya maintenance, departemennya misalnya operation aja nih, IT. Gini. Nah, kayak gini boleh gitu ya. Jadi kurang lebih seperti itu. Nah, terus ada lagi konsep yang satunya lagi sebenarnya filter by visual ya. Jadi tadi ini slicing, ya ini slicer. Terus kita melakukan filtering ini yang top 4N ini adalah filter on this page, filter normal lah ya. Terus ada lagi filter by visual yang kita klik ya. Misalnya contoh saya mau lihat operation. Operation itu kalau saya klik biru ya. Nah, ini saya klik. Nah, dia akan muncul yang semua juga akan ke filter nih. Tuh, operation aja nampilinnya. Dan ini datanya cuma data operation aja ya. Ini average per transaction juga transaction dari operation. Ini kalau saya ganti, dia juga ganti nih. Tuh, dia juga ganti semua. Seperti itu. Misalnya kita nanti bisa lihat datanya ya. Kurang lebih seperti itu. Nah, ini saya mau lanjutin dulu bikin warnanya biar gonta-ganti ya. Kan kita tadi bisa ganti warna sebenarnya lewat apa? Lewat di sini ya, kolom ya, bar ini ya, bisa diganti warnanya nih. Misalnya HR warnanya apa. Tapi saya pengen warnanya ini dipengaruhi dari besarnya nilainya ya. Gimana caranya? Di sini ada yang namanya conditional formatting ya. Di klik kanan di bagian department name ada sorry kok nggak ada. Adanya di mana ya? Quick measure. Kok nggak ada conditional formattingnya ya? Conditional formatting. Show value as remove field, new quick measure. Harusnya sih bisa ya. Conditional formatting. Apa karena dia kayaknya karena udah ada filternya ya. Sebentar ya, saya coba cek dulu. Sama ya, nggak bisa ya. Hmm, saya balikin dulu lagi. Kalau gini satu-satunya cara ya cuma nempelin ya. Diganti satu-satu ya. Saya kira bisa conditional formatting ya. Sebentar. Kalau di sini bisa nggak ada yang conditional formatting? Apa karena ini ya? Power BI saya Power BI jadul ya. Sebentar. Power BI-nya belum diupdate. Show items with no data. Hmm, muncul ya. Harusnya kita bisa bikin conditional formatting. Kalau saya bikinnya stack stack bar ada nggak? Saya bukan yang ini, yang ini. Itu nggak bisa ya. Harusnya bisa conditional formatting, tapi coba yang ini. Nah, ini ada conditional formatting. Oke, kayaknya karena saya pakai measure ya. Ini total expense, department name, ini department name, sama total expense. Misalnya bukan total expense. Kita pakainya amount coba. Amount, nah, ini sum of amount, conditional formattingnya nggak ada juga sih. Conditional formatting. Nanti adanya berarti cuma di tabel ya. Kalau misalnya saya lihat nih, adanya di tabel doang. Mm, 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 mm.
Kita bisa kasih kategori juga deh. Ini tambahin kategori dulu ya, biar ada warnanya. Nah, kategorinya ini kita kasih cuma misalnya eh, basic filteringnya, maintenance, marketing, sama software misalnya. Nah, gini aja nih. Nah, ada warnanya ya. Kalau mau gini boleh, mau dibuat cluster dia naik ada tiga nanti ya, kayak gini. Tapi kurang rapi ya, mending stack bar gini. Jadi ada tiga nih. Nah, ini filter on this visual ya pakainya. Kita jadi nggak usah pakai, nggak jadi conditional formatting. Conditional formatting ya nanti di bagian drill through page aja ya, terakhir ya, penutupan. Silakan ditambahkan dulu. Caranya tadi tinggal masukkan kategori name di bagian legend ya. Yang ini mau jadi tetap sum, mau tetap jadi total expense bebas ya. Misalnya mau saya ganti total expense pun nggak ada bedanya. Hmm. Oke, apakah berhasil untuk menambahkan kategori di sini? Ada kesulitan? Nanti em, gimana? Ada yang mau jawab? Mau dijawab? Ada yang udah nyoba? Masih aman, Kak. Bisa. Masih aman ya? Bisa ya? Silakan kalau gitu dilanjut. Kita akan bikin drill through page ya. Kita pengen sekarang mau drill through-nya itu berdasarkan apa? Kayaknya departemen yang paling make sense ya. Nanti jadi setiap kita mau buka departemen tertentu gitu ya, nanti di page itu hanya menampilkan departemen itu. Nah, caranya gimana? Di sini ada add drill through field ya. Di sini ini bebas ya mau dimanapun ada ini muncul ya pasti ya. Drill through field here. Masukkan aja departemen name ya. Terus kita misal contoh mau pakai tim IT dulu. Nah, ini bisa ya. Sip. Sekarang kita bisa bikin bukan dari sini, sorry. Ini dihapus aja deh. Kita bikin patch baru aja ya. Bikin patch baru aja. Ini namanya detail department. Seperti ini. Detail department ya. Silakan dibuat dulu. Detail department. Hmm. Nah, di sini baru kita tambahkan ya. Department name di dalam drill through. Nah, ini akan ada tombolnya juga ya. Kita bisa copy aja expense tracker ini. Kita bisa taruh dia paling belakang. Format send to back.
Kasih warna ya. Oke, saya kasih warna selesai. Adanya di ini ya, di bagian format pen. Silakan dicari aja di bagian style. Terus abis itu ada icon. Iconnya ini warnanya diganti jadi putih. Nah, di sini saya bisa kasih card ya. Mana dia? Saya bisa kasih card insert. Nggak usah ya, pakein aja. Pakai card aja. Cardnya itu isinya adalah departemen name. Ini mau saya rapiin. Kode labelnya hilangin. Terus saya mau kasih warnanya putih. Lalu backgroundnya saya hilangkan ya. Ini. Jadi gini, caranya maksudnya game buat apa sih? Nih kalau saya kontrol klik ya. Nah ini. Sekarang mau saya buka ini kan HR nih yang biru ya, warnanya HR. Klik kanan, drill through, detail department. Nah, dia muncul khusus HR doang. Nanti data-data HR ada di sini. Seperti itu. Silakan dibuat dulu ya. Caranya gimana? Bikin page baru, terus add drill through ya, masukin aja departemen name, dimasukin ke sini. Dia akan sesuai dengan apa yang lagi kita eh, klik ya. Misalnya klik kanan di departemen name apa ya? Ini departemen procurement nih. Klik kanan di procurement, drill through detail department. Nah, procurement gitu otomatis muncul ya. Silakan dibuat dulu. Kak, izin tanya Kak. Ya, gimana? Boleh? Saya udah masukin departemen name-nya ke drill through, tapi pas diklik tombol back-nya kagak balik ke dashboard. Oh, oke. Kalau mau ngeklik tombolnya ini, semua tombol yang ada di sini harus dipencet sambil kontrol ya. Kontrolnya ditahan, terus habis itu klik. Jadi kontrol klik ya. Ini saya delete aja ya. Bisa nggak? Klik kanan, ini drill through, detail Ya, bisa, department. bisa. Ya, terus saya kalau mau back, kontrol klik. Oke. Oke, Kak. Sip. Bisa ya, tapi ya, muncul ya. Bisa, Kak. Oke. Kalau gitu, kita akan lanjut bikin detailnya. Sekarang, saya mau nampilin matrix aja sih. Kita bikin ya, yaitu total penjualannya. Jadi kita misalnya bisa lihat detail kategori, kategori name, type, bukan total expense, total transaction, terus eh bukan kategori ya, kategori ini yang benar. Kategori, sebentar, kategorinya kenapa? Nah, nggak usah di sini ya, nggak usah dimasukin ke dalam sini ya. Biar gini aja. Terus saya mau tahu kuantitinya.
Mau tahu, bukan description, average expense sama ya. Terus saya juga bisa tampilin sih ini sum of amount-nya. Hmm, kalau maksimum nilai nilai paling banyak ya max of amount. Ya ini sebenarnya singkat aja. Di dalam maintenance pun, di dalam kategori dalamnya ada apa lagi ya? Hmm, kategori tapi cuma variabel-variabel gitu doang ya. Bukan berarti unit cost nih, unit cost. Nah, kita bisa buat satu lagi ya berarti ya. Expand satu lagi. Klik kanan, new measure, atau pakai quick measure aja. Yaitu eh, dikurangi ya. Subtraction. Berarti kita bisa dapat margin itu dari apa? Dari amount dikurangi dengan unit cost. Nah, saya akan dapat nilai ininya ya. Kalau saya add, muncul nih sum of amount. Ini kita buat profit. Nah, ini bisa dimunculin profitnya. Terus saya bisa urutin nih sekarang. Expenses sama unit cost. Gini, jadinya 25 kurangi 20 juta, 5 juta untungnya. Ya, profit. Saya bisa tahu profitnya. Nah, ini kalau kayak gini, mau diwarnain boleh ya, tinggal diwarnain aja. Biasa, tetap pakai ini. Ya, bagus placeholder ya. Terus kita bisa kasih, kali ini saya mau kasih ada ininya ya. Berdasarkan profitnya nih misalnya. Profit, conditional formatting. Saya mau kasih background color. Nah, kita bikin semakin tinggi nilainya, semakin warnanya, misalnya ke hijau. Hmm. Aduh, nggak kelihatan ya. Saya buat ya di bagian profit ya. Di bagian profit, saya pengen kalau dia itu em, profit di atas berapa enaknya? Di atas 3 juta lah. Di atas 3 juta itu dia warnanya hijau. Kalau misalnya enggak, warnanya merah gitu misalnya. Background color. Kita bisa bikin ini lowest value ya. Kita buat custom. Bukan custom. Kita buatnya gradient ganti rules saja. Jika bukan persen ya, tapi number. Lebih dari 3 juta. Tuh agak. Tuh agak. Ininya ke max. Dia warnanya hijau.
Terus saya bikin baru lagi. Jika di bawah itu lebih dari 0 sampai 3 juta ya. Atau 299. Tuh agak, ini warnanya merah. Nah, seperti itu ya. Jadi ada warnanya. Nah, silakan ditambahkan. Saya akan kasih lihat juga nih bagian conditional formatting punya saya. Diklik bagian background color. Ya, nih silakan di copy aja. Salah. Nggak bisa di zoom ya. Cuma gini doang bisanya. Ya, silakan di copy aja. Dilihat. Setelah itu materi kita selesai. Jadi tujuannya untuk apa sih ini? Ya, tujuannya ini kalau ini ganti ya format stylenya rules. Ini bahkan kalau kayak gini rules, saya bisa bikin juga dia ada iconnya ya misalnya. Ini contoh aja ya. Saya mencontohkan ada icon juga profit, conditional formatting, ada icon dengan cara yang sama. Bukan ini number. Aduh, 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 aduh. 0 ke max. Ini diganti jadi 3 juta ya. Buat ada logonya naik gitu misalnya. Sedangkan ini kalau 0 sampai ke 299 tuh agak misalnya turun gitu. Nah, seperti ini ya. Kelihatan nih ada ikonnya. Naik turun gitu. Silakan dibuat. Jadi ini tujuannya untuk apa sih? Tujuannya untuk jadi kalau mau lihat detail ya ngelihatnya di sini. Jadi kalau saya kontrol klik terus saya mau lihat kalau procurement gimana detailnya gitu kan ya. Deal through detail department. Nah, ini detailnya beda juga. Nah, ini maintenance dan lain-lain ini biar nggak ikut cross report drill. Kita nggak mau ini ya. Hmm. Misalnya, ini masalahnya ngikut ya. Hmm. Kategori name. Department name sih paling oke lah. Nah, ini udah nggak ikut ya. Pilihnya harus yang departemen aja ya. Ya, silahkan diikuti. Lalu nanti saya akan kasih linknya ya.
Gimana? Sampai sini ada yang masih bingung, ketinggalan? Ini juga ngomong-ngomong kita bisa gedein ya. Misalnya ini kecil gitu ya, kita pengen gedein ya di kolom headernya, naikin aja, terus value-nya juga dinaikin, terus apa lagi? Kolom header, row header dong tentu ya. Udah, itu aja sih. Sisa-sisanya yang bakal ngikut juga. Grid. Terus kita ngomong-ngomong juga buat bisa bikin preset ya. Ini maintenance doang soalnya sih ya. Jadi nggak ada turunannya. Karena kategori name nggak ada subkategori ya. Kalau ada, kita bisa bikin misalnya contoh ini saya masukin ya, monnya saya masukin ke dalam si kategori name. Nah, kan kelihatan nih di bulan apa dia pengeluaran dan lain-lain ya. Misalnya seperti itu. Nah, ini bisa bikin dia nggak turun ke bawah tapi ke kanan ya. Nah, itu bisa pakai yang namanya step layout ya. Apa mana dia namanya? Step layout. Itu saja layout ya. Nah, ini yang tulisannya layout. Jadi di bagian layout and style preset ini compact diganti tabular. Nanti dia ke kanan. Tuh, kayak gini ya. Ada beberapa bentuk lah. Tapi kalau saya biasanya suka yang compact aja ya. Seperti itu. Jadi kalau kalau ini semua tergantung bagaimana teman-teman nanti mau bikin story-nya ya. Misalnya ini kalau kayak gini dimasukkan berdasarkan bulannya. Jadi eh, kita bisa tahu nih operation mengeluarkan detailnya ini selama dari Januari sampai Agustus ini muncul itu profitnya di bagian mana sih gitu ya. Ya kurang lebih seperti itu teman-teman. Ada yang mau ditanyakan? Ini saya kirim ya nanti habis ini PL 300-nya untuk kodenya. Ya, sudah saya kirim teman-teman. Ada di kolom di sana ya di ini muncul nggak ya di grup 300. Itu ada kodenya 294 ZMJ. Ada yang udah bisa coba buka? Bisa, Pak. Bisa ya. Oke, kalau gitu ini saya coba praktekkan juga. Bisa buka apa enggak ya? Nah, ini suruh login. Nanti kalau sudah login otomatis bisa masuk ya. Nah, ini ternyata akun saya belum masuk ya. Oke, nanti aja lah punya saya. Tapi teman-teman bisa login nanti masuk ke profilnya ya.
Nanti harusnya dapat ya datanya ya. Oke, kurang lebih seperti itu. Untuk PPT nanti saya akan susulkan ya untuk PPT. Kira-kira untuk materi ini dulu ada yang mau ditanyakan dari teman-teman semua? Panitia? Oke. Oke, kalau gitu belum ada ini ya, kalau belum ada, nanti untuk proses akan menyusul, em, mungkin by besok ya, atau kalau enggak nanti malam, besok pagi atau nanti malam, tolong dicek ya di grup ya, untuk dikerjakan post testnya. Jadi saya minta untuk teman-teman upload ya. Kalau kayaknya nanti saya juga akan bentuknya dalam bentuk ini ya, bentuk form juga. Jadi saya pengen teman-teman ngupload bentuk hasil screenshotan hasil yang teman-teman bikin. Saya cuma pengen lihat aja teman-teman sudah coba bikin sebuah chart gitu bahwa ini berhasil gitu sih. Nanti kalau misalnya ada kendala, ya tentu bisa ngomongin aja di grup ya. Itu aja teman-teman kalau dari saya. Thank you banget atas 3 hari ini. Kalau misalnya ada kurang atau ada apa, silakan ditanyakan atau saya juga mohon maaf kalau misalnya mungkin kita cukup singkat ya ini karena 3 hari aja dan cuma 1,5 jam pertemuan kalau kurang lebih. Tentu nanti kalau misalnya teman-teman mau ada yang tanya, jangan ragu ya, tanya di grup aja, tag saya, tentu nanti saya akan bales di grup seperti itu. Jadi seperti itu teman-teman. Eh, Sepertinya saya cukupkan ya untuk malam ini. Materi dari data analis sendiri sebenarnya tinggal ngomongin tentang rasa untuk ini ya apa ya desain ya desain aja sih. Kalau masalah eh, sintaks dan lain-lain ya kalau misalnya sudah paham mau pindah-pindah pun nanti misalnya mau pakai Google Looker Studio gitu yang versi gratis atau mau pakai Tableau itu juga sama mirip. Yang penting teman-teman harus memahami kuat dulu ya di bagian SQL-nya ya. Kemarin makanya 3 hari pemahaman SQL tentang cara bikin select data, terus bikin view, misalnya ya. Sebenarnya kalau kita ngomongin SQL sendiri itu banyak banget ya, dalam banget. Kalau yang kemarin teman-teman pelajari mungkin dengan Mas Hanif itu hanya ya bisa dibilang kulitnya aja ya teman-teman. Semoga ada rasa ingin apa ya curiosity-nya ya. Jadi keinginannya untuk apa ya belajar lagi lebih tahu ya keinginannya semoga semakin banyak semakin tinggi karena kalau kita ngomongin SQL sendiri itu datanya semakin sebenarnya luas banget ya nanti bisa bikin view bisa bikin nanti ada yang kemarin mungkin disinggung sedikit sama Mas Hanif transak SQL ya itu nanti ada PLSQL ya sama dengan transak SQL cuma beda vendor aja terus bisa bikin scheduler dan lain-lain. Nah, kalau datanya sudah rapi, kalau menampilkan chart yang kayak kita lakukan 2-3 hari ini, sebenarnya simpel ya. Yang penting modelnya udah jadi, chartnya udah jadi, tinggal diimport aja gitu. Nggak ada masalah ya. Itu aja teman-teman. Thank you atas waktunya. Saya tutup untuk pembelajaran kita selama ini ya, 7 hari. Sudah ada pertemuan. Mungkin itu aja. Kalau nanti ada pertanyaan, jangan lupa, jangan sungkan untuk tanya di grup. Terima kasih semuanya. Selamat malam. Selamat melanjutkan aktivitas kembali. Sukses terus semuanya ya. Selamat malam semuanya. Selamat Malam, malam.